Halo, apa kabar? Hari ini kita punya video baru. Tinggalkan komentar untuk memberitahu saya apakah Anda menikmati video ini. Dia menyebutkan bagaimana para tetua dari keluarga sekunder mengatakan bahwa San sangat kurang ajar. San menyatakan bahwa dia akan mengujinya dengan menghadapi para tetua klan secara langsung. Perlahan saya terjatuh, dia tertawa terbahak-bahak sambil mengatakan bahwa anak itu sangat menghibur. Keesokan harinya semua orang berkumpul di aula. Para tetua klan merasa skeptis. Prajurit itu menyerahkan kotak kayu kepada San. Prajurit itu memberitahu bahwa dia telah mencampurkan bubuk akar manis dan madu agar lebih manis dan mudah dikonsumsi. San terkesan dengan betapa pria itu memperhatikan detail sekecil apapun. San bertanya kepada prajurit itu apakah dia telah melakukannya persis seperti yang dijelaskan. Prajurit itu menjawab bahwa dia telah mengikuti instruksi dengan hati-hati. Anggota klan lainnya berkomentar untuk berhenti melebih-lebihkan, mempertanyakan seberapa hebat hal itu bisa terjadi. Patriar memerintahkan diam dan bertanya kepada San bagaimana dia akan membuktikan efektivitas obat tersebut. San tampak terkejut dengan pertanyaan itu. Para tetua klan berteriak bahwa sudah sewajarnya untuk memastikan hal ini. Seorang tetua berseru bahwa mereka tidak akan pernah berani mengirim racun yang belum diverifikasi kepada tuan dari kota Squawan. Tetua lain setuju, mengatakan bahwa jika terjadi kesalahan, itu bisa menyebabkan bencana besar. San menanggapi bahwa tidak ada pilihan lain. Prajurit itu mengerti. Para tetua klan bingung karena prajurit itu menyerahkan obat tersebut kepada mereka. Mereka menjadi kesal karena mengira San seolah menyuruh mereka untuk mengujinya. Seorang tetua yang tinggi bertanya kepada San apakah dia tahu apa itu. Tetua lain berkomentar bahwa San telah bermain-main begitu lama sehingga nyalinya tampak menghitam. San tersenyum. Dia memanggil kakeknya, Musan, dan bertanya apa yang dia butuhkan. San mengungkit apa yang dikatakan Musan sebelumnya, bahwa mereka yang menguasai seni bela diri klan Tang tidak pernah takut pada racun. Musan ikut serta dalam rencana itu dan membenarkan pernyataan ini. Kemudian San menunjukkan bahwa reaksi para tetua menyiratkan bahwa mereka takut. Musan setuju dengannya lagi. San memprovokasi para tetua agung dari klan yang pastinya telah menguasai kekebalan terhadap racun. Dia menggunakan psikologi terbalik dan menyatakan bahwa pastinya para tetua itu tidak takut pada sesuatu yang sepele seperti racun kumbang. Hal ini membuat tetua itu kesal dan dia membelah obat itu menjadi dua. Mereka mengklaim bahwa mereka tidak perlu takut pada racun berkualitas rendah yang tidak berarti seperti itu. Mereka meminum obat tersebut dan memberitahu San bahwa dia meremehkan mereka. Mereka mengancam San dengan mengatakan bahwa jika dia tidak bertindak, dia akan menghadapi konsekuensinya. Tetua itu berteriak bahwa merekalah yang akan menegakkan hukum dan prinsip klan mereka. Mereka mengunyah. Keheningan menyusul, lalu mereka tersenyum dan berteriak bahwa tidak terjadi apa-apa. Namun sang tetua merasa kejantanannya bangkit. Tidur panjang sang ular telah berakhir. Mereka merasa malu dan hari itu hukum serta prinsip klan ditegakkan kembali secara harfiah. Itu terjadi dengan sangat luar biasa. Obat itu dikirim ke tuan kota Sichuan dan efeknya terbukti sangat baik. Tak lama kemudian, para tetua berjalan menyeberangi aula sambil memegang celana mereka agar tidak terlihat bukti efek sampingnya. Saya ingat, berjalan seperti itu saat waktunya tiba. Bagaimanapun, San memberitahu Musan bahwa itu persis seperti yang dia prediksi. Memprovokasi para tetua dengan sesuatu yang berkaitan dengan racun membuat mereka langsung jatuh. Musan tahu mereka adalah tipe orang yang tidak memiliki apa-apa selain harga diri mereka, jadi ini secara alami akan terjadi. Tetapi Musan juga mengerti bahwa tindakan mereka berasal dari rasa peduli terhadap klan. Dia memberitahu San untuk tidak terlalu membenci mereka. Musan menyatakan bahwa pada akhirnya mereka semua adalah satu keluarga. San menjawab bahwa dia mengerti. Fei bergegas masuk. Dia melaporkan bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Mereka bertanya apa itu, dan dia memberitahu mereka bahwa anak-anak mereka bertingkah aneh. San memerah dan bingung, sementara Musan menjadi takut saat dia memanggil cucunya dan mencengkeram kerah bajunya. Musan bertanya apa artinya itu, mengapa mereka punya anak. San bermandikan keringat dingin. Mereka belum mengadakan upacara pernikahan, tetapi Han berteriak bahwa yang dia maksud bukanlah anak manusia, melainkan kelabang berbintik yang sedang dibesarkan San. San terpaku. Terkejut adalah kata yang meremehkan untuk menggambarkan reaksinya. Akhir-akhir ini, dia melakukan banyak sesi latihan fisik dan setiap kali dia meminta Fei untuk menjaga mereka, dia akhirnya benar-benar melupakan mereka. Dia menjadi khawatir kalau sesuatu terjadi pada bayinya. Dia meminta untuk melihat mereka, dan sepertinya dia hendak meraih dadahan karena kelabang itu disimpan di sana. Han berteriak bahwa mereka tidak ada di sana. Musan bingung. Sesaat kemudian, ketiga kelabang berbintik biru itu semuanya berwarna coklat dan lemah. Sebuah bekas telapak tangan ada di wajah San. Lucu sekali melihat dia ditampar karena tindakan sebelumnya. San menatap tajam ke arah kelabang sementara Musan penasaran apakah kelabang itu baru saja jatuh dari tubuh Fei. Fei dengan malu-malu menjawab bahwa mereka tampak baik-baik saja sebelumnya, tetapi sekarang dia khawatir mereka mungkin sakit. Warna mereka tampak agak pucat, cangkangnya tampak aneh. Namun, San meyakinkannya dengan mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk khawatir. Dia menjelaskan bahwa ini disebut pergantian kulit, molting. Makhluk seperti kelabang dengan cangkang keras melepaskan eksoskeletonnya saat mereka tumbuh, dan mungkin itulah yang sedang terjadi. Sang ibu bertanya apakah mereka sudah mulai berganti kulit. San menjawab bahwa itu akan segera terjadi. Salah satu kelabang bergerak dengan cara yang aneh dan kemudian kepalanya muncul. Mereka takjub
itu adalah pemandangan yang luar biasa. Kemudian dua lainnya mulai melepaskan eksoskeleton mereka juga. Mereka berhasil menyelesaikan pergantian kulit dan sekarang semuanya telah keluar. Fei menyadari bahwa mereka tambah hampir 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Dia bertanya apakah kelabang kecil itu punya nama. San menyadari bahwa mereka belum punya. Ekspresi berpikirnya sangat lucu, dan yang lebih lucu lagi adalah nama-nama yang dia buat, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Itu sangat konyol sehingga Han menolak untuk menerimanya. Dia berargumen bahwa kelabang berbintik dikatakan berubah menjadi naga setelah hidup selama 1000 tahun. Jadi mereka membutuhkan nama yang layak untuk naga. San dengan kekanak-kanakan berargumen bahwa tidak mungkin seekor kelabang berbintik bisa menjadi naga bahkan setelah 1000 tahun. Musan ikut bermain, seekor kelabang berbintik yang berusia 1000 tahun disebut naga. Dengan jawaban ini, San menyadari pasti kakek Han yang mengajarinya begitu. Tetapi kemudian San berpikir serius tentang nama-namanya dan memutuskan untuk memanggil mereka Nova, Emea, dan Grace. Yang pertama adalah Nova, melambangkan awal, yang kedua adalah Emea, yang berarti wewangian, dan yang ketiga adalah Grace, mewakili sesuatu yang elegan atau lembut. Han senang. Dia tidak keberatan karena menurutnya memberi nama anak-anak adalah tanggung jawab sang ayah. Sekarang kelabang berbintik itu punya nama. 1 hari kemudian, kelabang berbintik itu kembali menempel di tubuh San. Dia masih belum merasa benar-benar kering, tetapi itu cukup untuk bergerak. Namun, dia masih merasa aneh. Kelabang itu sekarang lebih berat. Sebelumnya mereka seukuran sosis tebal, tetapi sekarang, mereka telah tumbuh seukuran lengan bawahnya. Tampaknya kelabang berbintik itu merasa pelukannya terlalu erat bagi mereka, jadi sekarang mereka melingkar dengan nyaman di lengan dan pinggangnya. Sambil berbaring dan memeluk kelabang, San mendengar seseorang berbicara. 2 pria lewat, salah satunya memegang tas penuh dan berkomentar tentang betapa borosnya kelantang dari Sichuan. Dia mengajak temannya untuk pergi ke rumah bordil, dan sang teman mengira itu ide yang bagus. Mereka tertawa, mengatakan bahwa menghasilkan uang tidak pernah semudah ini. San merasa tidak nyaman mendengarnya. Di pavilion, Sha menyatakan bahwa dia punya berita bagus. Itu tentang obat yang mereka kirim ke Tuan Kota Devon. Dia menceritakan bagaimana obat itu bekerja dengan sangat baik dan bagaimana Tuan Kota mengirim pesan. Terima kasih termasuk hadiah yang murah hati. San dan Han senang. Shan juga bangga dan senang menuai begitu banyak manfaat setelah menerima San sebagai menantu. San senang bisa membantu. Karena ini, Shan menyarankan untuk memberikan salah satu eliksirnya kepada San. Shan tahu bahwa jika dia menyebutnya sebagai hadiah, San mungkin akan menolak karena rendah hati. Kakek San pernah berkata sebelumnya bahwa eliksir adalah sesuatu yang meningkatkan energi dalam. Tara bertanya eliksir macam apa itu. Shan menjawab bahwa itu bukan sesuatu yang luar biasa. Itu adalah madu lebah emas, Raja Bulu Emas. Dalam benak San, dia menyatukan kata-kata ini dan menyimpulkan bahwa itu hanyalah madu biasa. Tetapi dia tahu betapa pentingnya energi dalam untuk menjadi seorang ahli bela diri. Jadi dia memutuskan untuk menerimanya saat ini, berterima kasih kepada ayah mertuanya. Saat dia menyela, Elo mengingatkannya bahwa dia harus memberi hadiah kepada San dan mempertanyakan mengapa hanya madu. Shi Solen menjadi gugup saat melihat perilaku mengancam dari seorang pria. Dia berargumen bahwa apa yang dicapai San bukanlah prestasi kecil, meskipun lebah emas adalah makhluk beracun tingkat menengah. Madu adalah klasifikasi terendah di antara eliksir. Dia mengatakan dia seharusnya tidak pelit dalam memberi hadiah kepada San atas pencapaian yang begitu besar yang membuat Es merasa malu. Dia memarahi ayahnya, mengatakan dia harus memberikan sesuatu yang setara dengan 1 tahun energi internal. Dia tidak bisa mengerti bagaimana dia bisa memberikan eliksir yang hanya menyediakan 2 bulan energi internal. Shelly merasa sedih dan membenarkan bahwa itu tetaplah sebuah eliksir dan harganya cukup mahal untuk didapatkan, tetapi ini hanya membuatnya semakin kesal. Dia berargumen bahwa dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan San, itu hanyalah hal sepele. Yao berada dalam situasi yang sulit. San bertanya apa itu lebah emas. Shan menjelaskan bahwa itu adalah makhluk beracun tingkat menengah yang kadang-kadang ditemukan di hutan. Ukurannya sebesar anjing kecil. Dia mengatakan mengonsumsi madunya memberikan energi internal setara dengan 2 bulan penuh. Meditasi terpencil. Membayangkan ukuran lebah itu, dia menjadi bersemangat dan terhibur, tetapi An menahan pikirannya. Dia memberitahu bahwa dia merasa kesal dengannya. Zhao mengklarifikasi bahwa ini bukan niatnya. Itu hanya karena dia pikir San mungkin ingin melihat lebah emas secara langsung. Setelah mendengar ini, San menjadi bersemangat dan bertanya apakah dia menyarankan agar dia melihat lebah emas itu sendiri. Itu persis apa yang ada dalam pikiran Qian. Secara internal, San mengartikan ini sebagai memanen madunya sendiri. Dia telah melakukan ini beberapa kali selama hari-harinya sebagai YouTuber. Para ksatria dengan penuh semangat mengikutinya menuju pintu. San berkomentar bahwa jika menyangkut lebah, dia pada dasarnya adalah seorang ahli. Shelson tahu San akan menyukai ide itu. San bertanya seperti apa rupa lebah emas itu. Shash hanya menjawab bahwa itu seperti lebah. Fan hanya bisa menghela napas, dan dengan demikian perjalanan untuk mengumpulkan madu dimulai. Shelson memberi mereka informasi kualitas terbaik sehingga mereka mengira tidak akan ada pesaing. Tetapi ketika mereka tiba, mereka menemukan 2 klan sedang bertarung. Rupanya, orang-orang itu juga telah membeli informasi tersebut. Satu klan bertanya kepada yang lain apakah pria yang mereka beli informasinya memiliki rambut kusut dan kutil besar di wajahnya. Klan lain menjawab bahwa memang benar pria itu orangnya. Tetapi terlepas dari itu, mereka tidak akan menyerah dengan mudah. Mendengar deskripsi ini, San mengingat 2 pria yang melewatinya. Dia menyadari kedua orang itu menjual informasi kemana-mana. Salah satu pria menjadi benar-benar marah dengan para penipu itu dan berteriak, beraninya kalian menghina klan Tang dari Sichuan. Suaranya yang keras dan marah bersama dengan penyebutan bahwa mereka berasal dari klan Tang Sichuan membuat orang-orang itu gugup. Sekarang perjalanan damai untuk mengumpulkan madu jauh dari kata damai. Sebelum San memulai perjalanan pertamanya keluar, Chilson
memperingatkannya untuk berhati-hati. Sebagai anggota keluarganya dan seseorang dari klan Tang, dia seharusnya tidak pernah mengungkapkan siapa dia sebenarnya. San dengan sopan menjawab ya untuk ini. Kemudian Chon melihat sesuatu di sampingnya, yang membuat San menoleh juga. Ada pria berbaris di depannya. Chilson memberitahu San bahwa dia akan memimpin orang-orang itu. Sudah waktunya baginya untuk belajar bagaimana mengelola orang lain. San bingung. Dia pikir seharusnya Fei Zhou memanggilnya bodoh dan menjelaskan bahwa karena Fei adalah wanitanya dan dia adalah pasangannya, ini menjadikannya otoritas tertinggi dalam kelompok tersebut. Setelah mendengar kata pasangan, San menjadi malu. Fei percaya dia akan melakukan pekerjaan dengan baik dan berjanji untuk membantunya di sepanjang jalan. Dia menjawab bahwa dia akan melakukan yang terbaik, tetapi sekarang di tengah semua kekacauan itu, dia bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan. Dia bertanya kepada pria di sebelahnya apa yang harus mereka lakukan dalam situasi itu. San mempertanyakan apakah akan lebih baik untuk berbagi. San sedang berbicara dengan pemimpin unit racun, Serigala Gang. Serigala Gang tidak senang dengan fakta bahwa seseorang berani membagikan informasi klan. Tang Fei setuju, mengatakan bahwa siapapun orang itu, mereka memiliki keberanian yang besar. Dia benar-benar kesal dan mengungkapkannya dengan auranya yang mengintimidasi sambil mempertanyakan penjualan informasi yang dibeli oleh klan Sanang kepada orang lain. Mereka dari klan lain mengenalinya sebagai bunga beracun dari 3 bunga moram. Seorang pria tidak percaya bahwa keturunan langsung dari klan Tang, si bunga beracun, ada di sana secara langsung. Pria itu terpaksa menyapanya. Dia mewakili sekte angin pusat dan mengklarifikasi bahwa mereka tidak berniat mencampuri urusan klan Sanang. Dia menyatakan mereka akan mundur. Sekte asal bangsawan juga memutuskan untuk mundur meskipun itu membuat mereka sedih. Pemburu hantu dari Jot juga melakukan hal yang sama, mundur. Salah satu dari mereka bersumpah untuk menangkap pengkhianat sialan itu dan mengulitinya hidup-hidup. Mereka semua dengan cepat bubar. San menyadari pengaruh klan Sanang. Dia bertanya apakah masalahnya sudah teratasi. Serigala Gang menjawab bahwa belum. Dia tahu bajingan-bajingan tidak ortodoks itu tidak akan mundur begitu saja. Serigala Gang menyarankan untuk mendirikan kemah di dekatnya dan bergantian berjaga. Dia tahu pria-pria itu mungkin bersembunyi menunggu saat yang tepat. Dia menginstruksikan Pia untuk mencari tahu di mana mereka mendirikan kemah. San tanpa khawatir. Fan meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dia lebih peduli pada lebah emasnya. Mereka bersembunyi di balik batu sambil memperhatikan lebah-lebah itu. Lebah-lebah itu tampak sangat lucu seolah-olah mereka mengenakan bulu palsu di tubuh mereka. Beberapa dari mereka terbang ke dalam batang kayu. San bersemangat melihat lebah emas itu. Fei mengakui ini pertama kalinya dia melihat mereka juga. Dari batang pohon, San bersemangat saat melihat lebah-lebah emas itu. Fei mengakui ini pertama kalinya dia melihat mereka juga. Dia menunjukkan betapa besarnya mereka. San menganggap mereka lucu. Fei terkesan dengan bulu halus mereka. Avan juga senang melihat mereka. San menyadari betapa kecilnya koloni itu. Sepertinya hanya ada beberapa ratus dari mereka, tetapi mengingat ukurannya, itu masuk akal. Fei bertanya tentang koloni. San menjelaskan bahwa itu merujuk pada sekelompok lebah, dan umumnya sarang kecil akan memiliki sekitar 5-7 ribu lebah. Fei terkejut bahwa San bisa mengatakan itu bahkan tanpa memasuki sarang. San menjawab bahwa dia bisa memperkirakan dengan mengamati berapa banyak lebah yang masuk dan keluar pintu masuk. Seseorang muncul di belakang mereka. Itu adalah Pai yang melaporkan bahwa mereka telah menemukan bajingan-bajingan tidak ortodoks itu. Avan bertanya di mana mereka berada. Pai ragu untuk menanggapi pada awalnya, tetapi seperti yang diharapkan Avan, bajingan-bajingan itu telah mendirikan kemah di sisi berlawanan. Mereka tampaknya tidak melakukan banyak hal, tetapi jika terjadi sesuatu, mereka pasti akan bertindak. Serigala Gang memutuskan untuk menunggu sampai malam tiba untuk memanen madu menggunakan metode klan. San bertanya tentang metode ini. Serigala Gang menjelaskan bahwa jika daun mugar dibakar, asapnya akan menenangkan lebah dan selama waktu ini mereka bisa memanen madu. San menanggapi bahwa itu adalah metode yang sangat bagus, tetapi Pai khawatir karena angin bertiup ke arah mereka. Pada saat itu, dengan begitu, rencana itu gagal. Kemudian San memikirkan sesuatu dan bertanya apakah itu cerdas. San menjelaskan bahwa jika angin bertiup ke arah mereka, itu akan menutupi bau mereka, jadi dia memutuskan untuk mengambil kesempatan ini untuk melakukan kunjungan cepat. Dia sudah dalam perjalanan ketika Fei menarik bajunya untuk menghentikannya, mengatakan itu berbahaya. Lebah emas adalah makhluk berbisa tingkat menengah, tetapi San tidak gila tentang hal itu. Dia menyatakan dia hanya akan menyentuhnya sekali dan kembali. Saat dia berjuang untuk melepaskan diri darinya, kerikil kecil jatuh dan menggelinding ke arah sarang. Mereka segera tahu itu berita buruk. Dalam sekejap mata, koloni itu mengerumuni. Fei menangkap San saat dia berlari. Setelah itu mereka menerima omelan yang sangat besar. Hari sudah senja dan San masih memikirkan cara lain. Jika mereka menyalakan api melawan angin, mereka akan terjepit di antara bajingan-bajingan tidak ortodoks dan sarang. Lebah raja berambut emas itu sedikit berbeda dari lebah yang dia kenal. Lebah-lebah ini mendeteksi getaran tanah dari jarak lebih dari 30 km. Bahkan lebah tanah pun tidak bisa melakukan itu. Fei menemukan San dan berbagi bahwa anak-anak telah selesai makan. Mereka terus mencoba melarikan diri, jadi dia membawa mereka kepadanya. San berterima kasih padanya. San dengan lembut memberitahu anak-anak kecil itu untuk berperilaku baik. Salah satu dari mereka duduk di samping San yang membuatnya bingung. Dia bertanya apakah dia telah membuat kemajuan. Dia menjawab bahwa dia perlu mengamati sedikit lagi. Dia mengakui dia merasa seolah-olah dia menekannya dan meminta maaf untuk itu. Dia menyuruhnya untuk mengambil waktu sebanyak yang dia butuhkan selama dia tidak merasa kewalahan, tetapi ini memiliki efek sebaliknya padanya. Awil melihat sesuatu di sisi lain pohon tua. Monyet itu berisi. Fei melihat bagaimana salah satu dari mereka sangat kesal. San memanggil namanya dan bertanya apakah dia mencium sesuatu
yang manis. Fei memperhatikan aromanya. San menyadari mungkin itu feromon dan dengan cepat memberitahu dia bahwa mereka harus pergi karena lebah akan mengerumuni. Fei menangkapnya dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Dia melompat tinggi dan menciptakan jarak, masih memegang San di ketiaknya. Avan terpana. Lebah-lebah dengan cepat meninggalkan sarang dan target mereka adalah monyet-monyet yang jatuh. Mereka melahap bangkai itu. Itu adalah momen yang sangat dekat bagi pasangan itu. Fei penasaran tentang bagaimana San tahu lebah raja berambut emas akan menyerang karena dia berhasil memperingatkannya untuk pergi bahkan sebelum mereka mendengar dengungan. Dia menjawab itu karena baunya. Fei akhirnya mencium aroma magnolia yang samar. San terkejut bahwa dia benar-benar bisa mendeteksi bau feromon. Dia menjawab bahwa dia pernah mencium bau itu sebelumnya dan berkata baunya seperti bunga magnolia. San bersemangat karena telah menemukan jawabannya dan tertawa seperti orang gila yang jahat. An memerah karena tangannya berada di bahunya dengan senyum jahat di wajahnya. Dia menyatakan bahwa dia telah memikirkan suatu cara untuk berurusan dengan bajingan-bajingan tidak ortodoks yang mengejar lebah mereka. Dia berkata, ayo, kita punya tambahan di sekitar api unggun. Beberapa tambahan meminum rum, yang lain makan dan minum sampai mereka pingsan. Tambahan mempertanyakan kapan klan akan mengumpulkan madu. Salah satu dari mereka berkomentar bahwa sulit untuk mengatakannya karena 3 hari yang lalu mereka ada di mana-mana. Tetapi sekarang semuanya hilang. Mungkin mereka akan melakukan sesuatu segera, katanya dan bertanya kepada yang lain apa pendapatnya. Yang lain menanggapi mungkin. Tambahan lain yang berpakaian hitam bertanya apakah benar-benar mungkin menghasilkan uang dari sarang lebah. Marah dengan ketidaktahuannya, salah satu dari mereka mengatakan lilin yang terbuat dari lili lebah raja emas adalah harta karun yang digunakan secara eksklusif oleh keluarga kekaisaran. Klan hanya akan mengambil madunya dan pergi, kemudian sarang yang tersisa akan menjadi milik kita. Bersemangat, tambahan lain berkomentar bahwa jika mereka gagal dalam misi ini dan dieliminasi, itu akan lebih baik. Dia mulai tertawa dan mengingatkan mereka tentang grup keluarga Tang yang memiliki 3 bunga terkenal dari muram. Dia dengan cepat menambahkan bahwa mereka harus berhati-hati agar secara tidak sengaja membunuh bunga muram. Tambahan lain menyatakan keinginannya untuk melihat bunga muram, menyebutnya sebagai kecantikan. Segera semua orang berkumpul di sekitar api unggun, beberapa bahkan mengucapkan kata-kata vulgar. Namun, ketika mereka tidak menduganya, kegembiraan mereka lenyap saat mereka mencium sesuatu yang aneh datang dari hutan. Menyadari aromanya menyenangkan, mereka bertanya-tanya apakah itu wewangian bunga beracun. Sejenak, sesuatu membangkitkan suara keras dalam adegan itu. Dengan bulan yang tersembunyi oleh malam, ribuan lebah muncul. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, mereka panik dan mulai berlari. Berteriak, itu lebah raja emas. Tapi itu tidak ada gunanya. Lebah-lebah itu terbang dengan kecepatan tinggi, menangkap tambahan dan mencabik-cabik mereka tanpa ampun. Hutan dipenuhi oleh jeritan horor dan keputusasaan. Tersembunyi, yang lain mengamati hasil rencana protagonis, melihat bahwa itu bekerja dengan sempurna. Seseorang berkomentar bahwa itu ide yang brilian dan lebah-lebah itu menuju ke satu arah. Penasaran, dia menanyai sang protagonis, tidak menyangka lebah akan menjadi begitu marah karena aroma bunga. Menghindari subjek, sang protagonis menjawab bahwa dia telah memerintahkan lebah-lebah itu untuk meluncurkan serangan massal. Tidak mengerti arti serangan massal, dia menjawab, kamu baru saja menghancurkan beberapa bunga dan menyebarkan sarinya. Sang protagonis menjelaskan aroma ini memicu perintah serangan bagi lebah. Ini adalah bau feromon, sinyal kimia yang digunakan oleh hewan dari spesies yang sama untuk berkomunikasi. Serangga sosial seperti semut dan tawon sangat bergantung pada feromon. Lanjutnya, feromon yang saya gunakan adalah persis yang dilepaskan lebah ketika mereka meluncurkan serangan massal. Itu disebut isopentil asetat. Terpesona, dia bertanya apakah dia mengatakan bahwa magnolia memancarkan aroma yang sama dengan yang digunakan lebah untuk memberi sinyal serangan. Merasa sedikit canggung, sang protagonis berkomentar bahwa yang menurutnya paling menarik adalah kemampuannya mengenali aroma itu. Dia menjawab bahwa itu adalah spesialisasi racun Kelantan dia. Dia sangat sensitif terhadap bau. Segera perhatiannya beralih ke hutan. Sang protagonis berkomentar dengan lebah emas yang meluncurkan serangan massal mereka, kita bisa masuk sekarang. Mereka mendekati pohon dengan benda aneh yang dibungkus daun. Perlahan mereka memasuki sarang lebah emas. Sang ketua berkomentar tentang bahaya dan bersikeras untuk pergi lebih dulu. Di dalam, mereka kagum. Sang protagonis berkomentar, mereka sangat besar, luar biasa. Mereka menatap sarang lebah yang sangat besar. Sang ketua memegang daun yang dibungkus mulai menciptakan asap dan dengan gembira berkata, syukurlah mereka pergi. Sarang lebah ini sangat besar. Sang protagonis setuju tetapi memperhatikan sesuatu dan berkomentar, sayangnya tidak ada madu di sini. Kecewa, sang tetua menjawab, itu tidak mungkin. An mengamati bahwa itu kosong seperti yang diprediksi sang protagonis sebelumnya. Penasaran, sang tetua berkomentar bahwa ini belum pernah terjadi sebelumnya dan merasa itu sangat aneh. Sesuatu yang lain menarik perhatian protagonis. Dia berkomentar, tidak ada telur di sarang ini juga. Sang tetua bertanya apakah ini ada hubungannya dengan sarang yang tanpa madu. Sang protagonis menjelaskan bahwa sepertinya lebah telah bersiap untuk bermigrasi sejak awal. Itu pasti sebabnya mereka mengonsumsi semua madu yang disimpan dan membawanya di perut mereka. Satu alasan, tambahnya, mungkin karena mereka merasakan banyak kehadiran manusia di dekatnya. Dia berkomentar bahwa itu masuk akal. Saat
memeriksa salah satu sarang lebah, sang protagonis mencatat bahwa ketika lebah bersiap untuk bermigrasi, ratu berhenti bertelur. Dia tidak bisa merawat larva, dan saat mengutak-atik salah satu sarang, sesuatu yang lain menarik perhatiannya, menunjukkan keterkejutan di wajahnya. Tepat di belakang salah satu sarang, ada seekor lebah dengan senyum yang sedikit mengerikan. Sang protagonis bertanya kepada pemimpinnya berapa lama dia bisa menggunakan seni mobilitas terus-menerus tanpa istirahat. Pria tua itu dengan tangan di janggutnya mengatakan bahwa jika dia mempertahankan dengan langkah yang stabil, dia mampu bertahan sekitar setengah hari. Merasa penasaran, si kakek bertanya tentang apa yang terjadi, namun sesuatu menghentikan mereka. Seorang karakter pendukung muncul di pintu masuk sarang sembari meneriakkan nama sang protagonis. Karakter itu berteriak dengan putus asa bahwa lebah Raja Emas telah kembali. Benar saja, mereka benar-benar datang kembali. Dalam kepanikan, karakter pendukung itu memohon agar mereka segera pergi dari sana. Dalam keadaan putus asa, mereka mulai berlari. Namun, sang protagonis tetap tertinggal di belakang. Si kakek menyuruhnya untuk segera melarikan diri, tetapi melihat sang protagonis tidak bergerak, si kakek kembali, mencengkeram pakaiannya, dan menyeretnya paksa. Tak lama kemudian mereka berlari lagi. Sambil terus berlari, sang protagonis membawa seekor lebah yang dia tangkap dan sembunyikan di balik pakaiannya. Setelah menjauh dari sarang, mereka berhenti untuk mengatur napas setelah berlari begitu jauh. Karakter pendukung berkomentar bahwa mereka nyaris tidak berhasil keluar tepat waktu sebelum lebah-lebah itu kembali. Namun, sesuatu segera mengejutkan mereka. Sambil menatap sang protagonis, seseorang bertanya apa yang dia bawa. Sang protagonis dengan wajah polosnya berkomentar santai bahwa itu adalah ratu dari lebah Raja Emas. Dia menjelaskan bahwa karena mereka tidak bisa membawa madu, dia membawa sosok yang memproduksi madu tersebut. Si kakek terbata-bata, kau membawa ratu lebah? Ratu lebah itu tampak sedikit bingung. Menyadari apa yang telah dilakukan sang protagonis, mereka semua berteriak putus asa. Lebah kecil yang cantik itu menguap, dan sang protagonis dengan senyum mengerikannya memanggil pemimpin pasukan dan mengatakan bahwa lebah-lebah itu akan segera menyadari ratu mereka hilang dan akan mulai mengejar mereka. Tak lama kemudian di hutan, seperti yang diduga, ribuan lebah mulai bermunculan. Sang protagonis seolah tidak terjadi apa-apa mengatakan bahwa sebaiknya mereka lari. Maka dimulailah pengejaran hidup dan mati. Mereka melarikan diri begitu jauh hingga fajar menyingsing. Ratu lebah mulai merengek yang membuat sang protagonis sedikit terganggu. Tidak tahu harus berbuat apa, dia menenangkannya dengan berkata, sebentar lagi, aku akan membawamu ke tempat aman di mana tidak ada yang akan mengganggumu lagi. Hari-hari telah berlalu sejak pengejaran mematikan itu dimulai. Selama waktu ini, kelompok tersebut memaksakan diri hingga batas kemampuan, hanya tidur sedikit dan terus-menerus menggunakan teknik pergerakan ringan. Saat tiba di satu titik, beberapa prajurit dari unit prajurit beracun sudah tertinggal di belakang. Menyadari bahwa semua orang mengorbankan diri dengan menggunakan teknik pergerakan, sang protagonis benar-benar memahami betapa pentingnya keterampilan ini. Saat mereka terus berlari, murid-muridnya tumbang karena kelelahan, meski beberapa masih sanggup bertahan. Salah satu dari mereka menggendong sang protagonis di punggungnya dan sambil menggunakan teknik pergerakan, bertanya kepada sang protagonis apakah mereka benar-benar akan bisa meloloskan diri. 3 hari berlalu dan prajurit lainnya, sang pemimpin, tumbang, meminta maaf kepada sang protagonis karena tidak lagi mampu mengimbangi. Pada akhirnya, hanya sang protagonis, temannya, dan sang ratu yang tersisa. Temannya bersikeras akan menggendongnya, tetapi protagonis menolak, mengatakan akan lebih baik baginya untuk terus berlari guna membantu nona muda. Nona muda itu menampar wajahnya untuk membangunkannya, dan dengan penuh motivasi namun wajah lelah menyatakan bahwa anggota klan Tang tidak pernah menyerah. Lebih banyak waktu berlalu dan mereka mencapai gerbang klan. Para penjaga yang terkejut menyadari sesuatu datang dari hutan. Salah satu dari mereka berkomentar bahwa nona muda akhirnya telah kembali. Di sanalah mereka berdua, yang satu menggendong yang lain, dalam keadaan lelah dan kurang tidur. Melihat wajah mereka, penjaga itu memanggil nama nona muda dan segera pergi membantu mereka. Segera anggota keluarga dipanggil dalam kepanikan, ayah dan kakeknya datang menemui dia. Namun, setelah melihatnya dalam keadaan yang begitu memprihatinkan, mereka mulai menginterogasi sang protagonis tentang apa yang sedang terjadi. Sang protagonis meminta ayah mertuanya untuk tenang dan menjelaskan bahwa nona muda hanya sedikit kelelahan setelah menggunakan teknik pergerakan tanpa henti selama 10 hari. Namun sayangnya, tidak ada waktu untuk itu. Mereka harus segera menuju ke lapangan latihan. Si kakek yang tidak mengerti bertanya mengapa harus ke lapangan latihan. Dari jubahnya, sang protagonis mengeluarkan ratu lebah berambut emas dan dengan cepat menjelaskan bahwa lebah-lebah lain akan segera menyerbu ke sana. Itulah sebabnya mereka harus sampai ke pohon kuno di lapangan latihan secepat mungkin. Si kakek tertawa terbahak-bahak, menganggapnya sulit dipercaya. Sang ayah mertua bingung dan bertanya bagaimana mungkin dia mengirim sang protagonis untuk mengambil madu, namun dia malah kembali dengan ratu lebah. Si kakek meletakkan tangannya di bahu protagonis dan menyuruhnya pergi dengan cepat. Sang protagonis melompati bangunan sambil membawa sang ratu ke lapangan latihan dengan segera. Dia segera menyadari sesuatu dan mulai berteriak. Si kakek bertanya apa yang terjadi. Kawanan lebah yang masif muncul. Sang protagonis berteriak, mereka datang mengejar kita. Si kakek sedikit terkejut dan berseru bahwa itu adalah lebah yang sangat banyak. Apakah kau membawa mereka semua bersamamu? Segera mereka mendarat di depan pohon kuno. Sang protagonis mulai berlari ke arahnya dan mulai berbicara kepada ratu lebah, mengatakan bahwa ini adalah tempat baru yang dia janjikan, rumah barunya. Lebah itu mulai terbang dan sang protagonis berkomentar betapa hebatnya tempat baru ini. Dia melihat sekeliling lalu mulai mengepakkan sayapnya dengan cepat, menggoyangkan tubuhnya seolah-olah dia bahagia. Sang protagonis berpikir si kakek benar-benar gembira, menyadari kehadiran lebah-lebah itu dan berkomentar bahwa lebih baik segera menyingkir
menyingkir dari jalur tersebut. Lebah-lebah itu datang. Sang protagonis setuju. Para murid klan segera menyadari banyaknya lebah yang terbang di atas kepala mereka. Kemudian sang ratu lebah mulai mengeluarkan suara dengungannya. Segera ribuan lebah memasuki pohon itu. Si kakek yang terkejut berkomentar bahwa sepanjang hidupnya dia belum pernah melihat hal seperti itu. Misi sang protagonis segera selesai dengan menangkap ratu lebah. Lebah-lebah itu kemudian mulai menetap di sana. Sang protagonis menyebutkan bahwa mereka memberikan air gula kepada lebah-lebah yang mengejar mereka. Bagaimanapun juga, mereka bilang ikatan tercipta melalui makanan, dan niat baik dimulai dengan jamuan makan. Beruntung ada sesuatu seperti gula rafinasi di dunia ini, taktiknya berhasil kali ini. Jamuan kecil ini seharusnya membantu mengurangi permusuhan para lebah. Akan lebih baik lagi jika mereka mengakui sang protagonis sebagai majikan mereka. Namun, dalam sekejap, sang protagonis menyadari dia melupakan sesuatu. Penasaran? Beberapa orang bertanya ada apa? Sang protagonis berkomentar bahwa dia melupakan si nona muda. Si kakek bertanya apakah dia baru ingat sekarang dan menjelaskan bahwa dia telah mengirimnya ke ibu mertua sang protagonis untuk beristirahat sejenak karena dia benar-benar telah menggunakan teknik pergerakannya selama 10 hari di hutan. Sang protagonis setuju tetapi merasa agak bersalah, berkomentar bahwa mereka nyaris hanya bisa tidur 4 jam sehari. Sisa waktunya hanya dihabiskan untuk berlari. Mereka terkejut dan si kakek segera menyadari dan bertanya di mana anggota unit darah beracun berada. Sang protagonis yang lupa lagi berkomentar bahwa mereka pasti pingsan di suatu tempat di sepanjang jalan. Dia menyarankan agar sebaiknya mengirim seseorang untuk menjemput mereka nanti. Anggota unit darah beracun akhirnya kembali dengan selamat ke keluarga mereka. Sang protagonis mengunjungi nona muda yang ceria. Dia berkomentar bahwa orang-orang bilang lebah-lebah itu telah pulih kekuatannya dan bertanya kepada sang protagonis bukankah itu hebat. Sang protagonis setuju dan mengatakan mereka sedang mengumpulkan nektar dari bunga beracun di Gunung Klan. Nona muda berkomentar bahwa itu sangat lucu. Namun, tiba-tiba seseorang memotong dengan meneriakkan nama sang protagonis. Penasaran? Sang protagonis bertanya apa yang terjadi. Salah satu murid segera mengatakan sang protagonis harus segera keluar dan menjelaskan ada yang salah dengan lebah-lebah itu. Sepertinya mereka mencari sesuatu. Sang protagonis merasa penasaran dan pergi keluar untuk memeriksa. Segera dia dikejutkan oleh lebah-lebah yang dia lihat terbang di sekeliling klan. Setelah melihat sang protagonis, mereka mulai terbang ke arahnya dan segera mulai hingga padanya. Dia menjadi agak gugup. Nona muda bertanya apakah semuanya baik-baik saja, tetapi segera lebah-lebah yang hingga padanya mulai mengangkatnya dan membuatnya terbang. Tidak tahu apa yang terjadi, dia mulai bertanya apa yang mereka lakukan dan mengapa mereka bertindak seperti itu. Namun sudah terlambat, dia sudah berada sangat tinggi dan lebah-lebah itu mulai membawanya ke suatu tempat. Sementara itu di darat, nona muda dan karakter figuran ditinggalkan tanpa petunjuk tentang apa yang sedang terjadi. Segera lebah-lebah itu menurunkannya di depan sebuah pohon kuno, sarang baru mereka. Masih bingung, sang protagonis bertanya-tanya mengapa mereka menyebabkan keributan seperti itu dan bertanya apakah ada yang salah. Namun, salah satu lebah kecil mulai mendorongnya ke arah pohon. Menyadari dia sedang didorong, sang protagonis menyadari lebah itu ingin dia masuk ke dalam. Dia terkejut melihat bahwa lebah-lebah telah membangun sebagian sarang dan bekerja keras mengumpulkan madu. Segera dia menyadari sesuatu terbang ke arahnya. Ratu lebah mendekatinya. Dia mendarat di tangannya dan segera lebah kecil lainnya juga mendarat di sekujur tubuhnya. Tertutup oleh lebah, sang protagonis menyadari dia tidak bisa bergerak lagi karena lebah-lebah itu mencengkeramnya. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ratu lebah semakin mendekat ke wajahnya sampai dia menciumnya, membuat sang protagonis benar-benar lengah. Namun, ciuman ini datang dengan sesuatu yang aneh. Sang protagonis mulai merasakan sesuatu yang ganjil dan setelah mereka berpisah dari ciuman itu, dia hampir jatuh ke belakang karena rasa malu dan terkejut yang luar biasa. Dengan malu, sang protagonis berkomentar kepada Ratu Lebah bahwa itu adalah ciuman pertamanya dan bertanya apa yang telah dia lakukan. Masih merasa aneh, sang protagonis ambruk ke tanah dengan ternyahnya dan benar-benar terkuras tenaganya. Di atas tanah, tanpa kekuatan sedikit pun, dia bertanya kepada Ratu Lebah apa yang baru saja dia berikan padanya. Lebah besar itu memperhatikan sang protagonis yang menggeliat di tanah sementara aura kemerahan di tubuhnya semakin meluas. Membawa sensasi panas di balik ketidaknyamanan yang aneh ini. Rasanya seperti ada rasa gatal di sekujur tubuhnya. Sensasi yang menguasai tubuhnya adalah panas yang intens yang membuatnya mengeluarkan busa di mulut dan hidung sambil mengertakkan gigi dan berkeringat tanpa henti. Detak jantungnya sangat cepat. Masih dengan kesulitan besar merasakan panas yang kuat di tubuhnya, sensasi yang sama seolah-olah dia sedang terbakar. Dia perlahan menjulurkan lengannya untuk mencoba meraih Ratu Lebah dengan sisa tenaga yang sedikit. Kata-kata terakhirnya sebelum pingsan adalah pertanyaan tentang apa yang telah dia buat untuk dimakan, lalu dia pingsan. Masih dengan mata tertutup, sang protagonis mendengar namanya dipanggil. Si cantik itu bertanya pada kakeknya apa yang terjadi padanya sambil menunjukkan kekhawatirannya pada sang protagonis. Si kakek yang membelai janggutnya dan dengan pengalaman luas dalam situasi yang tidak biasa berkomentar bahwa tampaknya dia pasti telah menelan elisir yang sangat kuat. Setelah mendengar ini, dia pingsan lagi. Si kakek mulai membimbingkinya untuk membantunya. Tak lama kemudian, si cantik merawat sang protagonis dengan handuk hangat dan menyeka wajah
wajahnya. Duduk di tempat tidur dengan rambut berantakan, dia bertanya di mana dia berada. Dia menjawab bahwa dia berada di sayap medis klan. Sambil merapikan rambutnya, dia menjelaskan bahwa ketika mereka melihatnya, dia sedang diseret oleh lebah raja berambut emas. Dia dan kakeknya segera lari ke sarang, dan saat mereka tiba dia sudah tidak sadarkan diri, jadi mereka membawanya ke sayap medis. Dia menanyainya, bertanya apakah dia ingat apapun yang telah terjadi. Sang protagonis menghela napas, meletakkan tangan di wajahnya dengan sedikit kesal. Dia memikirkan ciuman pertamanya di dunia itu. Si cantik yang penasaran menyadari ada sesuatu yang salah karena ekspresinya dan bertanya apakah dia baik-baik saja atau ada sesuatu yang salah dengan tubuhnya. Dia juga bertanya apakah dia ingin dia memanggil kakeknya. Sang protagonis menatap tangannya, menghela napas dan berkata tidak. Kemudian dia berkomentar bahwa Ratu Lebah memberinya makanan yang sama dengan yang dia makan. Dia pikir itulah yang menyebabkan situasi tersebut. Si cantik yang penasaran bertanya apa yang dia makan. Sang protagonis berkomentar bahwa dia tidak tahu nama pastinya, tetapi jika dia harus menamainya, dia akan menyebutnya Elisir Raja Lebah. Dengan terkejut, dia mengulangi, Elisir Raja Lebah. Sang protagonis dengan senyum kecil di wajahnya berkata ya, dan menjelaskan bahwa lebah pekerja mengumpulkan nektar dan serbuk sari untuk memberi makan diri mereka sendiri. Hanya pekerja yang mendedikasikan hidup mereka untuk bekerja yang mengonsumsi nektar dan serbuk sari ini. Setelah penjelasan ini, dia bertanya jika itu masalahnya. Lalu apa yang dimakan Ratu Lebah? Sang protagonis menjawab bahwa dari lahir hingga mati, Ratu Lebah makan secara eksklusif Elisir Raja Lebah yang dibuat oleh para pekerja. Dengan kata lain, jeli yang dipaksakan Ratu Lebah untuk dia makan adalah Royal Jelly. Memahami situasi tersebut, dia berkomentar, ah, begitu? Jadi itu makanan eksklusif Ratu Lebah sepanjang hidupnya. Sang protagonis mengangkat jarinya dan berkata bahwa Elisir Raja Lebah memiliki efek khusus. Terkejut, dia bertanya, efek? Sang protagonis segera menjelaskan bahwa lebah pekerja biasa berumur pendek sekitar 1,5 bulan, tetapi Ratu Lebah yang memakan Elisir Raja Lebah dapat hidup hingga 60 kali lebih lama. Lalu dia bertanya, tidakkah menurutmu itu luar biasa? Namun, setelah menerima begitu banyak informasi dan masih terkejut, dia menyuruhnya untuk mengendalikan diri karena itu terlalu banyak informasi. Sambil menghela napas, dia berkata dia mengerti, misterinya telah terpecahkan. Dia menjelaskan bahwa metode kultivasi internal yang kau praktikkan adalah teknik 5 racun tumbali. Itu hanyalah teknik pemula, jadi kau tidak akan bisa menyerap semua kekuatan Elisir tersebut. Tetapi mengingat madu lebah raja berambut emas mengandung energi internal selama 2 bulan, kau pada dasarnya menyerap 60 kali lipat jumlah itu, yang setara dengan 10 tahun energi internal. Kemudian dia mengucapkan selamat atas pertemuan beruntungnya. Sang protagonis mulai memancarkan sedikit energinya sementara dia mengulangi 10 tahun energi internal. Dia sedikit khawatir dan sambil memegang rambutnya berkomentar di samping itu, dia memintanya untuk melihat ke cermin perak setelahnya sambil tersipu. Dia memalingkan pandangannya darinya, mengatakan bahwa mungkin ada efek lain dari Elisir Ratu Lebah. Penasaran, dia bertanya efek apa lagi, sambil menggaruk wajahnya dan menunjukkan keraguan. Karena tidak tahu apa itu, dia bertanya apa itu cermin perak. Dia mengambil cermin itu dan setelah melihat pantulannya, dia menyadari sesuatu yang aneh. Kulitnya sangat bagus hingga bahkan bersinar. Masih menatap dirinya sendiri, dia bertanya-tanya apakah Royal Jelly selalu memiliki efek semacam ini. Dia bertanya di mana gadis desa dari anggur itu. Sambil menyentuh wajahnya, dia terkejut, menyadari bahwa tidak hanya kultivasinya yang meningkat, tetapi juga kulitnya lembut dan halus, hampir seperti kulit wanita. Sambil menyentuh wajahnya, dia menyadari bahwa mungkin Royal Jelly, makanan yang diproduksi oleh Ratu Lebah, mungkin telah menyebabkan beberapa efek yang tidak terlalu menyenangkan baginya, membuatnya membayangkan bahwa mungkin dia baru saja berubah menjadi seorang gadis. Dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu untuk menghilangkan keraguannya. Dia melihat ke dalam celananya dan dengan desahan lega dia berbaring di tanah, merasa senang karena tidak kehilangan miliknya yang paling berharga. Sambil berbaring di tanah, dia ingat bahwa si cantik telah mengatakan jika kakeknya tidak membimbingnya, sesuatu yang membawa bencana bisa saja terjadi. Dia berpikir bahwa setidaknya dia harus berterima kasih kepada kakeknya karena dia berada di ambang kematian dan berhasil diselamatkan. Sang protagonis meninggalkan sayap medis. Dia berjalan melewati klan di mana semua orang menatapnya. Menyadari tatapan-tatapan ini, dia bertanya-tanya mengapa begitu banyak orang memberinya tatapan aneh hari ini. Dia bahkan mempertanyakan apakah ini mungkin karena energi internalnya meningkat. Tatapan dan bisikan itu sangat mengganggunya sehingga dia memutuskan untuk melarikan diri dan lari, meninggalkan orang-orang figuran menertawakannya. Sambil berlari, dia tiba di restoran klan dan mengintip sedikit melalui pintu. Dia segera melihat ayah mertuanya, calon istrinya, ibu mertuanya, dan si kakek sedang makan malam. Ibu mertua sang protagonis segera menyadari kehadirannya dan dengan senang hati berkomentar betapa tampannya menantunya itu. Dia bertanya bagaimana perasaannya. Sang protagonis mendekati mereka, menyapa mereka, dan menjawab bahwa dia baik-baik saja serta meminta maaf karena telah membuat mereka khawatir. Namun, ibu mertuanya yang sudah menyadari situasi tersebut mengatakan bahwa itu tidak apa-apa karena dia mendapatkan pertemuan yang begitu beruntung sehingga itu menjadi alasan untuk merayakan. Segera dia memutuskan untuk membuat putrinya sedikit malu dengan mengatakan bahwa dia pasti iri dengan kulit sang protagonis. Dia menjadi malu tetapi segera pulih dan mengajaknya untuk duduk. Dengan malu, sang protagonis setuju. Dia duduk di meja di depan jamuan makan besar di mana semua orang menikmati diri mereka sendiri. Ayah
Ayah mertuanya bertanya apakah dia merasa sehat setelah semua yang terjadi. Sang protagonis menjawab ya dan meminta maaf lagi karena telah membuat mereka khawatir. Dia juga mengatakan ingin berterima kasih kepada sang kakek setelah mengetahui bahwa dia telah merawatnya dengan baik. Si kakek sambil tersenyum berkata dia mendengar bahwa sang protagonis mendapatkan pertemuan yang beruntung, jadi dia mengucapkan selamat padanya. Melihat rasa ingin tahu di ekspresi semua orang, ayah mertuanya tidak bisa menahan diri dan bertanya apakah dia bisa menjelaskan kepada mereka apa yang terjadi. Dia bilang dia mendengar sedikit tentang Elisi Ratu Lebah dari si cantik tetapi ingin tahu persis apa yang terjadi. Sang protagonis tidak tahu harus merespons apa. Dia menggaruk wajahnya, tidak mampu menemukan kata-kata, tetapi segera menjawab dengan mengatakan bahwa sepertinya Ratu Lebah berambut emas sangat menyukai rumah barunya dan memutuskan untuk membalas kebaikannya. Sambil menggerakkan jarinya saat menjelaskan, dia berkata bahwa ratu itu menyeretnya ke dalam sarang dan memberinya makan dengan elisir Raja Lebah. Dia menyimpulkan dengan mengatakan bahwa dia pikir semua kekacauan itu dimulai karenanya. Yang mengejutkannya, ibu mertuanya berkomentar bahwa bahkan makhluk berbisa tingkat menengah tahu bagaimana menunjukkan rasa terima kasih dan dia menganggap ini sangat menakjubkan. Si kakek yang sama-sama terkejut bertanya, ngomong-ngomong, apakah ada cara untuk mendapatkan elisir Raja Lebah lagi? Dia menyebutkan bahwa jika mereka bisa, itu akan sangat menguntungkan klan. Sang pemimpin sekte mengamati bahwa hanya madu dari lebah berambut emas saja sudah menjadi harta karun yang luar biasa, tetapi elisir Ratu Lebah niscaya akan menjadi berkah yang luar biasa. Segera ibu mertua sang protagonis yang bersemangat setuju dan bertanya kepada menantunya apakah dia bisa mendapatkan lebih banyak elisir Raja Lebah, membuat semua orang di meja bingung dengan reaksi spontannya. Tunangannya kemudian bertanya kepada sang protagonis apakah dia bisa mendapatkan lebih banyak elisir ini. Sang protagonis berpikir dan merenung. Jika mereka hanya lebah biasa, mereka bisa dengan mudah membuat beberapa sel ratu, ruang untuk Ratu Lebah, dan menipu lebah pekerja agar memproduksi royal jelly untuk mereka. Namun, jika mereka mencoba trik ini dengan lebah berambut emas yang cerdas, mereka akan diubah menjadi sarang dalam sekejap. Selain itu, royal jelly pada dasarnya adalah makanan bayi yang diproduksi oleh lebah pekerja. Tetapi apa yang dikonsumsi sang protagonis datang langsung dari sang ratu sendiri. Dia merenungkan apakah yang dia makan mungkin bukan zat yang sama, yang membuatnya semakin merenungkan situasi tersebut. Dia bertanya-tanya apakah dia harus jujur pada saat itu. Akhirnya dia memutuskan untuk mengatakan dengan tulus bahwa dia pikir tidak mungkin untuk mendapatkan lebih banyak elisir tersebut. Ini membuat si kakek dan ibu mertuanya bertanya-tanya mengapa itu tidak mungkin. Sang protagonis menjelaskan bahwa meskipun seseorang bisa mengonsumsinya, dia tidak tahu apakah ada yang benar-benar mau. Penasaran, sang pemimpin bertanya apa maksudnya ini, menanyakan apakah mungkin rasanya buruk atau baunya aneh. Dengan serius, sang protagonis menjawab bahwa ini bukan tentang rasa maupun baunya. Sambil berkeringat dingin, dia mengungkapkan bahwa elisir Raja Lebah datang langsung dari mulut sang ratu dan sepertinya satu-satunya cara untuk menerimanya adalah melalui kontak langsung dengan sang ratu sendiri. Dia menjelaskan bahwa metodenya melibatkan pembentukan koneksi dengan menyatukan bibir dengan sang ratu, dengan lidahnya memasuki mulut penerima untuk mentransfer elisir tersebut. Semua orang terkejut. Si kakek berteriak bertanya, ciuman di mulut Ratu Lebah. Ibu mertuanya dibiarkan ternganga mendengar penjelasan itu. Si kakek bahkan lebih terkejut lagi dan sambil berkeringat dingin menyimpulkan bahwa mereka harus berasumsi mustahil untuk mendapatkan elisir itu kecuali sang protagonis karena dia disukai oleh Ratu Lebah. Bagi orang lain, itu tidak mungkin. Segera tunangannya memahami apa yang terjadi dan menjatuhkan sumpitnya. Dengan sangat marah, dia bertanya, ciuman di mulut, dengan ekspresi yang benar-benar mengerikan dan tatapan membunuh. Dia memanggil nama sang protagonis, menyindir bahwa dia telah mencium Ratu Lebah. Dengan itu saya akhiri video hari ini. Malam yang indah menyelimuti waktu, kita melihat seseorang menepalkan tinju mereka begitu erat hingga pembuluh darah mereka berdenyut. Orang ini adalah pemimpin aliansi Murim, Kaisar Tinju, Jojung. Di kamarnya, seorang pelayan yang memanggilnya pemimpin aliansi mengumumkan bahwa dia telah membawa teh. Dia mengizinkannya masuk. Seorang wanita cantik dengan gaun yang indah, wajah yang menawan, dan rambut yang indah membawa tehnya di atas nampan. Dia bilang dia telah menyiapkan teh embun putih dari Gunung Sishan. Pemimpin aliansi terkejut dan dia segera menyampaikan bahwa ini adalah teh dari kampung halamannya. Wanita cantik itu berkata ya, ini adalah teh terkenal dari Gunung Sishan dari Nanchong. Dengan puas, sang pemimpin berkata dia akan menikmatinya. Wanita itu menyajikan tehnya dan dengan sangat halus, tepat saat akan meminumnya, orang lain memanggil perhatian sang pemimpin, mengatakan itu adalah Jenderal Jagal. Setelah tehnya terganggu, pemimpin aliansi menyuruhnya masuk. Pemuda itu memperkenalkan diri, menyapanya, dan meminta maaf karena telah mengganggu istirahatnya. Pemimpin aliansi kemudian, dia berkata dia sebenarnya menerima pesan dari klan Tang dari Sichuan dan dia pikir perlu untuk segera memberitahunya. Sang pemimpin berkata dia mengerti, karena dia datang dengan urgensi seperti itu pasti sesuatu yang penting dan dia menyuruhnya untuk segera bicara. Pemuda itu merapikan jubahnya dan darinya dia mengeluarkan sebuah gulungan. Setelah meletakkannya di atas meja, dia mengatakan bahwa ini adalah tentang raksasa tangan berdarah, Tak Unang. Klan Tang berhasil mendapatkan kembali kepalanya sekaligus manual rahasia seni racun tangan berdarah. Pemimpin aliansi Murim sangat marah mendengar berita ini, bahkan menghancurkan cangkir tehnya, menanyainya, seni tangan berdarah apa, di mana, dan bagaimana mereka berhasil mendapatkan kembali manual yang mengerikan ini. Pemuda itu, melihat reaksi dari Kaisar Tinju, menjadi agak berhati-hati. Masih mengepalkan tinjunya dan mengertakkan gigi, sang pemimpin menegaskan bahwa bertahun-tahun yang lalu Tak Unang menghilang setelah terkena pukulan dari berdaulat ilahi dari 10.000 racun. Kemudian tampaknya dia pasti berakhir di Pulau Hian dan hidup terisolasi di sana. Pemuda yang membawa laporan itu mengklaim memiliki cerita yang lebih
lebih menarik lagi, dan mengatakan bahwa iblis terkenal Taunan dikalahkan oleh seorang tuan muda racun. Sang pemimpin tampak terkejut dalam ekspresinya dan dengan cepat merasa penasaran, dia bertanya apa maksudnya, siapa tuan muda racun itu. Sang jenderal yang menganggap cerita itu sangat menarik bahkan duduk dan berkata bahwa cerita di baliknya cukup menggoda. Sambil mengipasi dirinya, dia berkata dia percaya bahwa bahkan pemimpin aliansi mungkin akan menganggapnya menarik. Dia segera meminta izin untuk menjelaskan secara rinci. Namun, wanita muda yang menyajikan teh tadi tampak tidak terlalu senang dengan ide tersebut. Kita kembali ke aula Patriark Klan Tang dari Sichuan dan di sana semua petinggi klan telah berkumpul. Para anggota peringkat atas serta sang protagonis berada di aula, mendiskusikan sesuatu yang serius. Salah satu dari mereka dengan marah mengatakan bahwa ada orang yang cukup lancang untuk menjual informasi rahasia yang mereka peroleh ke pihak lain. Semua orang di sana merasa itu adalah tindakan yang keterlaluan. Mereka terkejut bahwa ada orang yang berani mencoreng reputasi klan hanya demi menjual informasi. Sang protagonis, dengan ekspresi aneh berbisik pelan kepada tunangannya, mengatakan bahwa untungnya mereka tidak menjelek-jelekan ayah mertuanya. Tunangannya menjawab bahwa tentu saja mereka tidak akan berani. Ayah mertua sang protagonis mulai berbicara, membuat seisi ruangan terdiam dan mengalihkan perhatian kepadanya. Ia berkata, bagaimana mungkin seseorang berani mencoreng kehormatan keluarga, bahkan para tetua dari cabang keluarga pun sangat murka akan hal ini. Bagaimanapun kita semua adalah satu keluarga. Kami sudah meminta sekte pengemis untuk mencari tahu siapa pelakunya, jadi kita seharusnya segera mendapat kabar. Ia menyebutkan niatnya untuk menemui Komandan Yingan secara pribadi. Salah satu tetua mempertanyakan bagaimana ia akan menangani situasi ini. Ayah mertua mendesah, namun segera berkata, aku akan memulainya dengan racun pemusnah, racun api berdarah, dan racun kelumpuhan usus. Dengan aura yang sangat membunuh dan mengerikan hingga membuat seisi meja bergetar, sang ayah mertua menyatakan bahwa begitu mereka menggeliat dalam penderitaan dengan darah yang mendidih, organ yang larut, dan perasaan seolah jiwa mereka terkoyak, aku akan mengakhirinya dengan racun pemotong jiwa 7 langkah. Sang protagonis terkejut dengan campuran racun yang direncanakan ayah mertuanya untuk para pengkhianat. Sang pemimpin memerintahkan pelayannya untuk segera memanggil unit pemusnah racun karena ia akan segera berangkat. Pelayan itu mengakui perintahnya. Tepat di luar aula pertemuan, semua anggota unit pemusnah menanti. Perintah Anda. Mereka tetap bersiaga, dan ayah mertua menoleh lalu berkata kepada sang protagonis, menantu, aku pergi, jaga keadaan di sini selama aku tiada. Ia memberi salam kepada sang protagonis yang mengerti dan meminta ayah mertuanya untuk berhati-hati dalam perjalanannya. Sambil tersenyum sinis, sang ayah mertua bertanya, apa yang harus ia khawatirkan? Karena justru merekalah yang harusnya merasa khawatir. Sang ayah mertua memberikan perintah kepada unit pemusnah yang langsung berbaris sambil berteriak bahwa mereka akan memastikan hukuman bagi pengkhianat itu tak terlupakan. Sang protagonis dan tunangannya memperhatikan. Sang protagonis bertanya apakah orang-orang itu adalah bagian dari unit pemusnah racun. Setelah mengatakan bahwa ia belum pernah melihat mereka sebelumnya, tunangannya yang sedikit terkejut dengan pertanyaan itu menjawab bahwa mereka ditugaskan untuk menangani tugas yang cukup berat dan menjelaskan bahwa tanggung jawab utama mereka adalah melenyapkan orang-orang. Mereka disebut sebagai unit pemusnah racun. Sang protagonis terkejut dengan tugas mereka. Tak lama, dua tetua memasuki tempat kejadian. Tunangannya dan sang protagonis memberi salam kepada para tetua sekte Tang yang terhormat. Tetua di depan dengan senyum tipis berkata ia mendengar mereka baru saja mendapat keberuntungan. Sang protagonis yang terkejut dengan pertanyaan itu tetap menjawab ya kepada para tetua dan berpikir mereka pasti membicarakan jeli kerajaan dari lebah ratu berambut emas. Tetua yang berada di belakang melangkah maju, menarik perhatian, dan mengatakan alasan memanggil mereka adalah untuk meminta bantuan kecil. Sang protagonis yang terkejut bertanya bantuan apa itu dan apakah ada hubungannya dengan lebah ratu berambut emas. Namun tetua yang lebih gemuk berkata tidak, bukan itu, dan bertanya apakah sang protagonis benar-benar berpikir mereka akan serendah itu untuk menginginkan hal seperti itu. Sang protagonis berkata bahwa memang obat ajaib dan harta karun langka menemukan pemiliknya secara alami. Karena penasaran, sang protagonis bertanya apa yang mereka inginkan. Para tetua merasa ragu untuk mengatakannya. Namun, si gemuk mengumpulkan keberanian, mendekati telinga sang protagonis, dan berbisik pelan tentang obat kumbang bumi, mengingatkannya bahwa dialah yang membuatnya dan memiliki wewenang atas hal itu. Sang protagonis segera memahami situasi mereka dan melihatnya sebagai peluang. Dengan sedikit seringai, sang protagonis mengatakan bahwa ia merasa sulit beradaptasi dengan kehidupan di klan, tetapi jika para tetua yang terhormat bersedia membantunya dalam berbagai hal, tidak ada alasan baginya untuk tidak berbagi dengan mereka. Para tetua melihat bahwa ia bersedia berbagi, menjadi sangat gembira, dan berkata bahwa inilah cara orang berbicara. Ia punya otak yang cerdas, mereka memanggilnya menantu, dan berkata bahwa mulai sekarang ia akan mendapat dukungan penuh mereka sehingga ia tidak perlu khawatir dan bisa hidup nyaman. Namun tak lama, mantan pemimpin sekte muncul, terkejut dengan keakraban mereka. Ia bertanya percakapan ceria apa yang sedang mereka lakukan. Si gemuk berkata itu hanya pendekatan ramah kepada menantu. Sang protagonis setuju dengan tawa santai. Tetua agung berkata bahwa akhirnya mereka tampak menghargai nilai sejati dari sang protagonis. Mereka mulai menyanjung sang protagonis. Namun, salah satu murid sekte berteriak kepada Patriark Agung, mengatakan ada masalah besar. Patriark yang terkejut mempertanyakan apa masalahnya. Murid itu menginformasikan bahwa penguasa provinsi Sichuan berada di ambang kematian. Informasi itu mengejutkan semua orang. Sang protagonis juga terkejut, bertanya apakah dosisnya tidak diikuti dengan benar. Murid itu dengan ragu berkata bahwa setelah merasakan efek obatnya, sang penguasa mengambil selir baru dan mulai mengonsumsi lebih dari 2 kali lipat jumlah yang disarankan. Sang protagonis tidak percaya apa yang telah ia lakukan. Sang patriark mendesah kecewa dan berkata ia
harus segera pergi. Ia menambahkan bahwa karena sang protagonis adalah satu-satunya pria yang tersisa di rumah, ia harus melindungi para wanita. Ia bertanya apakah sang protagonis mengerti. Memberi hormat, sang protagonis berkata ya. Sang patriark segera berangkat. Dengan yakin, sang protagonis bertanya-tanya apa yang bisa salah. Malam tiba, dan ia duduk di bangku bersama tunangannya. Ia bertanya pada sang protagonis bagaimana perkembangan pelajarannya tentang seni asal ganda 10 racun. Sambil mendesah, sang protagonis berkata itu tidak sesulit memahaminya di awal. Ia berpikir bahwa jika teknik pengembalian 5 racun terasa seperti satu bola besar yang bergerak di dalam tubuh, maka seni asal ganda 10 racun lebih seperti mesin 2 silinder. Tunangannya berkata bahwa sekarang ia mungkin sudah mengembangkan beberapa ketahanan terhadap racun umum. Ia menambahkan bahwa selain itu, ia seharusnya bisa melepaskan Qi-nya secara langsung atau bahkan menginfusi objek dengannya. Sang protagonis yang terkejut bertanya apakah itu benar. Dengan percaya diri, ia mengatakan akan mencobanya. Ia berdiri dan menjauh dari sebuah objek. Ia fokus pada energinya dan mulai menyalurkan energi internal dari kiri ke kanan, memutar 2 bola ke arah yang sama. Ketika Qi bersirkulasi sepenuhnya melalui tubuhnya, ia melepaskannya, meluncurkan belatinya yang telah ia aliri energi ke arah objek tersebut. Belati itu melesat dengan kecepatan tinggi dan setelah menghantam objek, menciptakan lubang besar di sana. Terkejut dengan hasilnya dan bersemangat, ia bertanya pada tunangannya apakah ia melihat itu. Ia berkata itu luar biasa bahwa sang protagonis berhasil dengan sempurna menginfusi belati dengan Qi-nya. Beberapa orang bertopeng yang bersembunyi di sekitar area untuk mencari celah terkejut dengan belati yang tertanam di dinding setelah nyaris mengenai salah satu dari mereka, membuat mereka bertanya-tanya apakah mereka telah ketahuan dan apakah mereka harus melenyapkan mereka. Salah satu dari mereka berkata bahwa ini sepertinya bukan kebetulan. Salah satu orang bertopeng memegang sebuah buku dan berkata bahwa meskipun hanya salinan, mereka berhasil memperoleh manual rahasia seni racun tangan berdarah, jadi pekerjaan mereka di sana selesai. Ia berkata lebih baik pergi dengan cepat dan kembali ke sekte utama sebelum masalah muncul. Salah satu dari mereka menyebut sekte Tang bodoh, mengatakan mereka tidak mengira sekte tersebut akan begitu ceroboh dengan keamanan aula pelatihan dan berkat kelalaian mereka, melarikan diri akan mudah. Namun, mereka mencium aroma manis di udara, membuat mereka bertanya-tanya bahwa apa itu. Aroma manis dan lembut yang menguar di udara itu sebenarnya adalah aroma lebah ratu berambut emas yang terbang mendekat ke arah mereka dalam kegelapan itu. Tiba-tiba terdengar teriakan putus asa. Sang protagonis dan tunangannya bertanya-tanya apa itu. Tunangannya dengan cepat berkomentar bahwa ada seseorang di sana. Seketika mereka menunjukkan diri sambil berteriak. Lebah berambut emas memperlihatkan diri kepada mereka. Mereka menyerang para penyusup yang untungnya lengah karena lebah-lebah itu. Mereka tidak bisa melindungi diri dan justru mengekspos lokasi mereka. Menyadari mereka adalah penyusup, sang tunangan segera bertindak, menerjang mereka sambil berteriak pada sang protagonis untuk menembakkan panah. Beberapa penyusup yang berhasil melepaskan diri dari lebah berteriak untuk segera mundur. Tak lama, masing-masing melarikan diri ke arah yang berbeda, meninggalkan teman mereka di belakang yang masih berurusan dengan lebah. Sang wanita berteriak agar mereka berhenti. Karena teriakan saja tidak cukup, ia bertindak dengan menarik cambuk berduri miliknya dan menggunakannya ke arah mereka. Dengan satu sentakan cambuk yang sederhana, ia mendaratkan serangan kuat, tetapi para penyusup termasuk yang tertahan oleh lebah berhasil menghindari serangan kuat cambuknya. Sang wanita terkejut mereka berhasil menghindar. Penyusup yang tertempel lebah menarik belatinya dan berlari ke arah sang wanita untuk serangan balik sambil berteriak, "Mati!" Melihat bahaya mendekat, sang wanita tanpa khawatir. Sang protagonis berteriak agar ia berhati-hati. Penyusup yang menyerang sang wanita dengan mudah ditangkis oleh cambuk berdurinya. Setelah menunjukkan keterampilannya, sang wanita mendaratkan serangan di wajah penyusup itu dan seperti menari, ia melancarkan serangan lain kepadanya hingga akhirnya melumpuhkannya. Sang protagonis yang masih khawatir bertanya apakah ia baik-baik saja. Sang wanita dengan tenang berkata ia baik-baik saja. Sang protagonis mendekati penyusup itu tetapi terkejut dengan apa yang dilihatnya. Fenomena misterius terjadi pada penyusup tersebut. Tubuhnya mulai larut membuat sang protagonis bertanya apa yang terjadi dan apakah dia mati. Sang wanita yang sudah tahu apa yang ia lihat menjelaskan, dia menggigit kapsul racun dan bunuh diri. Dia mungkin memiliki sesuatu untuk disembunyikan. Di sekitar mereka, terdengar jeritan, mungkin dari murid-murid yang sudah menyadari kehadiran para penyusup. Sang wanita muda berkomentar akan lebih baik segera mengatur tim pengejaran dan memulai pencarian. Ia segera memanggil sang protagonis untuk menemaninya menemui pemimpin unit darah berbisa, Gu Pei. Malam yang sudah panjang terus berlanjut di hutan. Pengejaran sedang berlangsung, sekelompok besar orang mencari para penyusup, termasuk sang protagonis. Murid yang memimpin kelompok sang protagonis berkomentar bahwa para penyusup tidak mungkin pergi jauh. Mereka harus menangkap mereka dengan biaya berapapun. Sang protagonis mencoba mengimbangi, sudah berjuang, dan memohon pada hewan peliharaan lipannya untuk membantunya saat berlari. Sang protagonis mengalami sedikit nasib buruk, salah melangkah dan jatuh ke dalam lubang, menyebabkan kegemparan kecil saat ia jatuh. Murid-murid segera kembali untuk membantunya. Mereka membantunya memanjat, tetapi yang tidak ia duga saat melihat ke bawah adalah ia berhadapan muka dengan sarang ratusan ular, membuatnya terkejut. Murid itu berkomentar bahwa itu adalah sarang ular. Mereka biasanya berkumpul di tempat di mana energi kuat, terutama selama musim ini. Mereka menjadi sangat agresif, jadi lebih baik baginya untuk tetap waspada. Hanya dengan mengamati, sang protagonis menyadari hal ini. Ia menjelaskan bahwa ular air belang biasanya tidak berperilaku seagresif itu. Ular ini juga dikenal sebagai ular bunga atau ular keelet persegi. Kembali
Kembali ke topik utama, sang protagonis berkomentar bahwa mereka terlambat karena dirinya dan sepertinya juga akan hujan. Mereka harus bergegas. Mereka setuju dan segera kembali berlari sampai akhirnya mereka menemukan jejak para penyusup dan berhasil menyudutkan mereka. Hujan turun dengan deras, kilat yang sangat besar dengan suara gemuruh membuat suasana semakin tegang, menunjukkan bahwa di setiap saat pertempuran sengit akan pecah. Bahkan dengan sekte Tang menunjukkan keunggulannya, para penyusup tidak akan menyerah dengan mudah, bahkan rela memberikan nyawa demi kepentingan mereka. Murid-murid berteriak bahwa pelarian mereka berakhir di sana. Pengepungan semakin ketat, masing-masing dengan belati di tangan, siap hingga saat di mana tanpa pilihan lain, sekte Tang menyerang para penyusup. Dengan serangan pertama yang dilancarkan sekte Tang, para penyusup bertahan sambil memukul mundur mereka dan menyebut mereka tikus. Para penyusup menunjukkan bahwa jumlah belaka tidak akan mengintimidasi mereka. Mereka juga berhasil membalas, bukan hanya bertahan, mengenai beberapa murid sekte Tang. Murid gemuk juga dengan terampil menyerang sang penyusup, tetapi penyusup itu menghindar dan melangkah mundur untuk memposisikan diri kembali. Namun, murid yang melihat peluang saat pertahanan penyusup terbuka, melemparkan belati ke arah penyusup yang meski pertahanannya turun, menggunakan belatinya untuk mematahkan serangan murid tersebut. Namun, apa yang tidak diduga penyusup adalah belati itu berlipat menjadi pecahan dan berakhir menghantam bahunya. Murid itu segera berseru bahwa penyusup itu beruntung karena hanya terkena satu dari belati yang pecah. Murid itu juga menjelaskan bahwa ia beruntung karena racun pada belati telah encer akibat hujan deras. Hanya penyusup paling terampil di antara ketiganya yang masih berdiri. Namun, ia sudah menggeliat kesakitan karena meski lemah, racunnya masih bekerja. Namun di tengah guntur yang keras, sebuah tawa menyeramkan menarik perhatian mereka. Suara misterius menyebut para murid sekte tak menyedihkan dan mengatakan senang melihat begitu banyak serangga berkumpul. Murid sekte terkejut dengan apa yang dilihatnya. Seketika, seorang pria tua dengan aura menindas yang kuat mendarat di depan mereka, menghancurkan tanah tempat ia mendarat, mengungkapkan wajahnya yang menakutkan dan niat haus darah kepada semua orang yang hadir. Murid yang kewalahan oleh aura yang ia rasakan segera berteriak agar semua orang mundur karena itu adalah master bela diri. Master bela diri dengan tawa jahat dan rambut bergerak seperti tentakel tertawa jahat. Lalu ia bertanya pada penyusup yang selamat jika ia telah memperoleh apa yang diminta darinya. Penyusup itu mengeluarkan buku catatan dari jubahnya sambil sedikit membungkuk pada sang master bela diri. Penyusup itu menjelaskan bahwa itu bukan aslinya, melainkan salinan terdaftar dari sekte Tang. Sang protagonis melihat buku catatan itu dan mengingat apa yang dikatakan patriar tua, itu adalah buku yang hanya dilihat oleh orang jahat. Terkejut bahwa itu adalah buku menyeramkan yang dibicarakan patriar, sang protagonis memberitahu murid Gupe bahwa ini adalah salinan manual rahasia seni racun tangan berdarah. Gupe terkejut mengetahui itu adalah manual rahasia. Dengan marah, ia mempertanyakan master bela diri, bertanya bagaimana sebagai manusia ia berani menginginkan sesuatu yang begitu menyeramkan. Ia menuntut identitas sang master bela diri. Mengabaikan Gupe, master bela diri hanya peduli pada bukunya. Dengan buku di tangan dan seringai lebar, ia berkomentar bahwa meskipun itu salinan, itu berisi teknik dan bentuk, meski kurang formula kritis, itu sudah cukup. Sambil mencengkeram buku dengan erat, sang master bela diri berkomentar bahwa meskipun agak prematur, tidak ada cara yang lebih baik untuk mengumumkan kembalinya mereka. Orang tua itu menyatakan kejayaan darah dan memberi izin untuk melepaskan seni bela diri. Sekte, ia juga memerintahkan agar tidak ada seorang pun yang dibiarkan hidup. Penyusup yang membungkuk berkata ia akan melakukan seperti yang diinginkan master bela diri. Penyusup yang sebelumnya dipaksa oleh Gupe mengangkat tangannya di atas penyusup mati di tanah dan menggunakan teknik misterius padanya. Darah penyusup itu tanpa terkuras. Terkejut, sang protagonis bertanya teknik apa itu. Gupe menjelaskan bahwa penyusup itu menyerap darahnya. Setelah benar-benar menguras darah penyusup melalui telapak tangannya, aura penyusup itu menjadi lebih terlihat secara visual lebih kuat. Master bela diri dengan tawa jahat berkomentar bahwa ia benar. Kemudian ia memperkenalkan diri sebagai tidak lain adalah tetua sekte darah, cakar belati elang dari sekte darah, Tuan Kuo Chonach. Dengan ekspresi aneh, ia menunjukkan betapa ia menikmati keputusasaan mereka. Melihat sang protagonis, pria tua itu berkomentar bahwa ia dalam kondisi sangat baik, sempurna. Menjilat bibirnya dan mengungkapkan giginya yang tajam bersama serangkaian ekspresi aneh lainnya, ia bertepuk tangan. Ia kemudian berkomentar bahwa sudah lama sekali sejak ia mencicipi darah pemuda murni. Hujan turun dan mereka dihadapkan pada musuh mereka. Orang tua itu berkomentar pada anak buahnya, tangkap bocah itu, lagi pula tidak ada yang lebih baik untuk dipulihkan daripada darah murni seorang bocah lelaki. Anak buah itu dengan serius mengonfirmasi perintah tuannya dan berlari ke arah kelompok protagonis. Pemimpin kelompok dengan cepat berteriak agar mereka melepaskan formasi pemusnahan. 5 racun. Dari atas, orang tua itu menembakkan serangan berat dengan kakinya ke atas pemimpin kelompok protagonis. Pertarungan sengit terjadi sementara sang protagonis mencoba melindungi dirinya. Sayangnya, anak buah orang tua itu sudah berhasil melakukan kerusakan total. Namun, tetap melindungi diri, ia menyadari sesuatu sedang terjadi. Kemudian ia menoleh ke belakang, ia menemukan salah satu anak buah orang tua itu muncul di belakangnya. Anak buah ini mencekik sang protagonis. Saat ia mencekiknya, ia memintanya untuk diam karena tujuannya selalu untuk mendapatkan darahnya, yang pada saat itu adalah yang paling murni dari semuanya. Jadi, karena terkesan dengan lengannya, ia akhirnya hampir kehilangan kesadaran. Saat ia hampir kehilangan kesadaran, ia hanya memanggil bantuan. Dan bantuan yang ia maksud adalah ular kecil mereka yang muncul dari pakaiannya dan mulai menyerang anak buah orang tua itu. Ia kemudian melihatnya dan menyadari hal
hal ini menggigitnya. Setelah menggigit sedikit, ia menyadari bahwa apa yang menggigitnya adalah kelabang yang sangat berbahaya. Ia tidak bisa membiarkan monster seperti itu menggigitnya, tetapi entah dari mana, sesuatu muncul yang katakanlah menusuk benda itu dari atasnya. Ia kemudian setelah ditusuk oleh ini, dilempar dengan kekuatan brutal ke belakang dan sang protagonis waspada serta takut akan semua ini. Sementara ulat kecil di sisi lain hanya merayakannya karena mereka sangat menyukainya. Mengetahui siapa itu mungkin, ia berbalik dan menyadari bahwa mungkin ini bisa menjadi salah satu serangan Nona Yong. Jadi ia dengan cepat berbalik yang akhirnya menghadap kelompoknya. Ia dan sang tetua akhirnya mendatanginya. Namun, begitu ia tiba di tempat di mana sang protagonis berada, ia mendapat kejutan karena ia akhirnya menyadari bahwa siapapun yang berada di depannya adalah beberapa tetua dari sekte-sekte darah, sementara orang-orang yang melawan sang tetua menyadari bahwa itu adalah formasi pemusnahan 5 racun, dan begitu muncul, mereka akhirnya bertanya-tanya apa yang terjadi. Salah satu anak buah kemudian berbalik dalam pertarungan ke arahnya dan saat ia berbalik, ia berkomentar bahwa seorang tetua dari sekte darah menyerang entah dari mana sektenya. Saat ia mengatakan sekte darah, kita melihat wajah terkejutnya. Ia tidak mempercayainya. Tetua dari sekte darah itu jahat. Kemudian ia memerintahkan orang-orang untuk membantu wakil pemimpin Ganai melawan orang tua itu dan rekan-rekannya. Jadi, mematuhi perintah itu, mereka maju. Sambil maju, ia meminta mereka untuk masuk ke formasi pemusnahan racun. Setelah semua terbentuk, kita melihat mereka mengepung orang tua itu. Sekarang orang tua itu menemukan dirinya di tempat di mana tidak ada jalan keluar, tetapi ia masih merayakannya. Sekarang ia menyadari bahwa ini adalah bocah yang memukul cakar seni racun dari tangan Suci Tangyang. Dengan wajah tersenyum, ia senang dan berkomentar bahwa tampaknya cakar tangan berdarah hanyalah nama yang dilebih-lebihkan di akhir cerita, dan berpikir bahwa ia digigit sampai mati oleh hanya satu kelabang. Namun salah satu teman sang protagonis memintanya untuk tutup mulut kalau tidak akhirnya akan sama dengan pria itu. Sampai saat itu mengatakan hal itu baik-baik saja, tetapi ia tersenyum dengan cara yang lebih misterius dan bertanya-tanya apakah itu benar-benar demikian. Karena jika mereka benar-benar ingin mengalahkannya, mereka perlu memiliki banyak kekuatan, jadi ia bisa saja mencoba untuk mendapatkan kekuatan. Dan sang tetua pada saat itu melepaskan aura gelap saat semua peristiwa itu terjadi. Kita melihat di luar di tengah hutan ledakan terjadi. Sementara itu, ledakan ini terjadi di tengah hujan. Kita menemukan protagonis merawat salah satu penjaga yang terluka. Saat ia merawatnya, ia memintanya untuk bertahan sedikit lebih lama. Situasinya sama sekali tidak baik. Di sisi kita, ia semakin lelah karena tidak ada seorang pun di kelompoknya yang memiliki kekuatan cukup untuk melawan orang tua itu sekali dan untuk selamanya. Karena pria sekte darah terkutuk itu hanya menyedot darah lawan-lawannya untuk pulih, dan dengan itu ia bisa melawan lawan-lawannya semakin banyak. Saat ia memikirkan apa yang bisa ia lakukan untuk menang melawan orang tua itu, sesuatu terjadi di belakangnya. Itu adalah istri kita yang dilempar dengan sekuat tenaga oleh orang tua itu ke pohon. Sang protagonis hanya mendengar suara itu dan kemudian dengan cepat berbalik dan menemukan Nona Roin jatuh di sana. Ia kemudian akhirnya terbatuk dalam situasi ini. Sang protagonis bangun dan mendekati Nona Roin dan bertanya apakah ia baik-baik saja. Ia berkata ia baik-baik saja. Ia kemudian meraih tangan sang protagonis dan meminta Yong untuk kembali secepat mungkin ke klan dan membawa lebih banyak prajurit dari keluarga Tang. Hanya mereka di sana tidak akan cukup untuk bisa mengalahkan tetua itu. Sang protagonis tentu saja tidak punya pilihan dan memang benar, tidak ada hal lain yang bisa ia lakukan dalam pertarungan ini. Tetua itu memiliki keunggulan. Sekali lagi, kita melihat para penjaga meminta Yang untuk kembali secepat mungkin ke desa dan memanggil keluarga Tang. Dengan keluarga Tang, mereka pasti bisa mengalahkan tetua itu. Yang lain menyuruhnya pergi dan memanggil bantuan karena mereka akan menggunakan semua kekuatan mereka untuk menahan pria ini. Setelah semua tekanan ini, sang protagonis berhenti dan hanya mendengarkan suara hujan. Baru setelah itu ia berkata, "Oke, aku akan kembali, tetapi kalian juga akan kembali secepat mungkin." Namun itu mungkin adalah perintah, sesuatu yang mungkin tidak ingin dipercayai oleh pikirannya. Ia ingin tinggal di sini untuk melindungi istrinya, tetapi ia muncul saat ia masih berkomentar bahwa keterampilan imobilisasinya masih sangat lemah. Akankah ia masih bisa melakukannya? Tetapi ia muncul dan kemudian memeluk sang protagonis. Setelah pelukan ini, aku sudah mengumumkan pernikahan untukmu di sini. Tapi Hei, ia akhirnya berkomentar bahwa semuanya baik-baik saja. Hanya kemudian ia berkomentar bahwa ia akan mampu melakukannya. Mengingat betapa kerasnya ia berlatih akhir-akhir ini, tidak mungkin baginya untuk gagal. Dan ia tak perlu lagi mencemaskan masa depan karena mereka berdua pasti akan keluar dari kisah ini dengan selamat untuk terus mencari racun lainnya. Maka, ia kembali meminta Yang untuk pergi ke desa dan menaruh harapan besar padanya. Gadis itu pun bangkit, berbalik memunggungi Yang, dan melangkah menuju sang tetua sementara pria itu hanya menatapnya berlari menjauh. Kini setelah ia ditinggalkan sendirian, ia bergumam pada dirinya sendiri bahwa semua kejadian ini membuatnya hampir gila di tengah guyuran hujan. Kami menemukannya sedang berlari di tengah hutan. Namun karena terlalu memaksakan diri, kelelahan hebat menyerangnya hingga ia tak menyadari adanya batu di jalannya, yang akhirnya membuat ia tersandung dan jatuh tersungkur ke tanah. Saat ia terkapar, kelabang-kelabang miliknya keluar dari tubuh sang protagonis untuk memberinya dukungan. Ia menyadari bahwa situasi ini sangat ganjil. Bahkan dengan menggunakan teknik imobilitas pada kecepatan maksimal, ia butuh waktu setengah hari untuk mencapai bantuan, dan para ahli dari klan pun terlalu jauh untuk bisa tiba tepat pada waktunya. Sambil menyentuh kelabang itu, ia berlutut dan menatap rintik hujan ke atas, mencoba memutar otak mencari solusi. Setelah
Setelah berpikir, ia teringat satu hal yang mereka katakan kepadanya, bahwa mereka sengaja membiarkannya pergi hanya untuk menyelamatkannya. Ia pun bertanya-tanya, apakah itu karena ia adalah yang termuda, yang terlemah, dan perlu dilindungi? Pada akhirnya, semua ini bermakna kehormatan para seniman bela diri sejati. Jadi mungkin inilah maknanya, dan sejak saat itu, ia telah menjadi bagian dari keluarga mereka. Hal ini membangkitkan kenangan pahit karena di kehidupan masa lalunya, ia tak pernah mengenal kata keluarga. Namun kini ia menyadari bahwa meski ia merasa bukan bagian dari keluarga Tang, setelah merenungkan segalanya, ia pun sadar bahwa jika ini bukan keluarga, maka ia tak tahu lagi harus menyebutnya apa, karena semua orang menganggap anak itu sebagai bagian dari mereka, meski ia sendiri sempat meragukannya. Sambil tersenyum, ia berpikir bahwa bagi sebuah klan pembunuh, perhatian seperti ini memang tak biasa. Ia mulai memainkan kelabang-kelabangnya yang tampak senang dengan perhatian tersebut. Kini bangkit berdiri, ia bertekad harus segera bertindak untuk menyelamatkan para ibu dari pengaruh kelabang-kelabang ini. Mereka pun memahami niat sang protagonis dan merasa gembira. Kita melihat sang protagonis berlari menembus hujan sambil terus bergumam bahwa ia harus menyelamatkan orang-orang dan memikirkan bahwa kultus darah adalah bentuk regenerasi. Namun di saat yang sama, makhluk beracun, bola beracun, dan ramuan beracun harus ada di sekitar sini. Segala yang ia butuhkan pastilah tak jauh, maka ia segera berhenti, dan tepat di depannya, ia mendapati sarang ular itu lagi. Saat ia melangkah lebih jauh, ia menyadari adanya sebuah lubang tempat ular-ular itu berada, ular yang sama seperti sebelumnya. Namun saat ia menemukan ular-ular tersebut, salah satu kelabang sang protagonis tampak kesal dan ingin mengejar mereka. Namun, sang protagonis meminta mereka untuk bersabar karena segalanya akan baik-baik saja. Ia pun menurunkan semua kelabang yang ia simpan bersamanya ke tanah. Dengan wajah-wajah lucu mereka, ia meminta mereka untuk tidak bertindak gegabah, meski pada akhirnya ia paham bahwa ini adalah pertanda baik, dan sang protagonis pun mulai berlari. Ia berlari sementara mereka tertinggal di belakang sambil memanggil anak itu, dan tak lama kemudian, kita mendapati sang bocah berada di depan, melompat ke tengah sarang ular-ular tersebut. Saat ular-ular itu melihat sang bocah, mereka sekadar membuka mulut, namun sang bocah hanya tersenyum dan berkata bahwa ia adalah seorang penjina ular karena sebagai seorang pejuang ruang, ia harus menyelesaikan semua situasi berbahaya, terutama yang beracun, seorang diri, jika tidak, ia tak layak disebut protagonis kita. Namun, sebagai protagonis yang baik, saya percaya ia akan mampu menjinakkan semua ular di bawah sana dan membawanya ke keluarganya, menjadikan klan Tang salah satu yang terkuat di dunia. Namun, ada masalah kecil untuk mengetahui. Segalanya, kita harus menunggu bagian selanjutnya. Namun sebelum saya pergi, tulis di kolom komentar apa pendapat kalian tentang bab baru ini. Apakah kalian menyukainya? Komentari juga apakah kalian akan menyukai ular-ular baru ini sebagai sekutu sang protagonis, dan pria tua itu, apa pendapat kalian tentangnya? Menurutku dia sangat jahat. Baiklah, sepertinya itu saja untuk saat ini. Mungkin kita akan bertemu lagi lain waktu atau mungkin di bagian selanjutnya.